Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, in astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Babul 'afwi 'anil khadim. Bab memberikan maaf kepada khadim pembantu. Al-'afu yaitu memberikan maaf, suka memberi maaf, merupakan salah satu karakter seorang muslim yang soleh dan solehah. Allah subhanahu wa ta'ala firman, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain. Ini merupakan karakter, salah satu daripada karakter atau ciri seorang yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Imran ayat 123 124, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah, dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan bersegeralah untuk meraih surganya Allah. Arduha, di mana yang luasnya, arduha samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan ini uiddat lil muttaqin, yang memang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Artinya surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang dikatakan bertakwa? Allah melanjutkan dalam surat berikutnya, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, mereka yang berinfak fis sarra, dalam keadaan lapang, wad dharra, dan dalam keadaan sempit. Apabila seorang berinfak di saat rezekinya lapang, itu satu hal yang wajar. Adapun yang perlu istiqomah, perlu keimanan yang tebal, yaitu di saat dia berinfak di saat sedang keadaan sulit. Orang beriman, orang yang bertakwa, mereka selalu continue dalam melakukan satu amalan kebaikan. Tidak berbeda kondisinya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Tak berbeda baik dalam keadaan sedih maupun dalam keadaan senang. Tak berbeda kondisinya baik dalam keadaan ekonominya lapang maupun dalam ekonominya sulit. Itulah dia, continue
Makanya Rasulullah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Sebaik-baik amalan di sisi Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adwamuha, yang paling kontinu, wa in qalla, walaupun dia itu sedikit. Sedikit apabila kontinu, maka ini lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang banyak tapi tak kontinu. Ini merupakan salah satu faktor. Kontinu merupakan faktor tingginya nilai suatu amalan perbuatan yang baik. Di antara faktor lain yang dapat memberikan, yang menaikkan nilai ibadah seseorang, yang menaikkan nilai kebaikan seorang, kita sebut tadi, yaitu rutinitas. Yang kedua, ikhlas. Rutin tapi nggak ikhlas percuma. Yang ketiga, kualitas. Yang keempat, kuantitas. Jadi 4S. Ikhlas, rutinitas, kualitas, dan kuantitas. Itu ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Misalnya kalau seorang dah ikhlas, kemudian dia rutin, kemudian kualitasnya bagus, tapi yang satu sedikit yang satu banyak, tentunya yang kuantitas ini juga akan membedakan nilai seseorang. Tapi ikhwafiddin rahimani Allahu wa iyyakum, mereka yang berinfak dalam keadaan sempit dan dalam keadaan lapang. Kemudian selanjutnya, wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Wal kadhimin al ghaidh, dan orang-orang yang mampu menahan amarah. Artinya ada seorang itu sabar tetapi sabar ikhtiari. Memang dia bisa memilih. Ada sabarnya ijbari, sabar terpaksa sabar. Seperti kalau seorang istri dimarahi oleh suaminya, kemudian dia bersabar, dia terpaksa bersabar. Karena apa? Dia nggak sanggup untuk membalas dan melawan suaminya. Suami yang bersabar, sabar atas ulah istrinya, mungkin karena istrinya malas, tidurnya nggak sedikit, tapi sedikit-sedikit tidur. Dalam masalah ini dia sabar, padahal dia bisa menghukum istrinya, tapi dia lebih banyak bersabar. Ini sabar ikhtiari. Dia bisa mendapatkan dua pilihan, bisa memarahi, menghukum istrinya, atau bisa juga dia bersabar. Ini namanya sabar ikhtiari. Kalau yang istri tadi sabar ijbari. Adakah seorang istri yang sabarnya ikhtiari? Ada? Ada, ikhwatiddin. Misalnya yang kerja istrinya, tinggal di rumah bapaknya, suaminya tak begitu punya andil dalam rumah tangganya. Bisa dia memarahi suaminya, abang sudah numpang di rumahku, abang jangan macam-macam. Bisa dia katakan seperti itu, tapi dia katakan maaf ya bang. Itu sabar ikhtiari. Inilah yang disebut dengan kadhimin al ghaidh, orang-orang yang mampu menahan amarah, namun dia sebenarnya bisa melampiaskan amarah itu, tapi dia kadhim, menahan amarahnya. Ini namanya sabar ikhtiari. Makanya ikhwatiddin, para ulama mengatakan sabarnya Nabi Yusuf ketika dia dimasukkan ke dalam sumur, dengan sabarnya Nabi Yusuf ketika dia tidak memenuhi ajakan Zulaikha, sabar dia yang kedua lebih besar, lebih tinggi derajatnya ketimbang sabar yang pertama. Kenapa? Iya, di saat dia dimasukkan ke dalam sumur, dia nggak bisa buat apa-apa, nggak bisa melawan. Itu sabar apa? Ijbari. Ketika dia tidak memenuhi ajakan Zulaikha dalam berbuat mesum, ini sabar ikhtiari. Sebenarnya dia mau. Makanya walaqad hammad bihi wa hamma biha. Sesungguhnya
Yusuf itu sesungguhnya Zulaikha sudah tergerak syahwatnya terhadap Yusuf, Yusuf juga tergerak syahwatnya. Tetapi dia sabar, bertahan. Demikian ikhwatiddin, dia sabar dan bertahan. Di sini kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ini kesabaran tingkat tinggi sudah. Pertama, yang merayu dia seorang wanita cantik. Zulaikha itu terkenal tercantik sekota Mesir. Bukan sekota Mencirim enggak, atau Simpang Lawak. Sekota Mesir, dikenal masyarakat Mesir. Kalau sebut Zulaikha, simbol kembang kota Mesir. Itu yang ngajak buat mesum. Kemudian ikhwatiddin, ya kalau perempuan sudah membuat buat makar untuk menjebak seorang laki-laki atau untuk merayu seorang laki-laki, kira-kira sebelumnya dia mandi nggak? Berhias nggak? Pasti berhias. Demikian. Sudah berarti dia ini Zulaikha sudah sedang dalam kondisi yang prima dalam menggoda Yusuf. Permasalahannya kalau kita dirayu seorang wanita, kita tak berselera, aman. Alah kaleng-kalengnya kau ini bisa, nggak ada masalah. Ini masalahnya Nabi Yusuf juga sebenarnya tergerak syahwat dia. Demikian, tapi dia bersabar. Demikian ikhwatiddin. Kan ada orang dia nggak akan merayu seorang akhwat. Tapi ketika dia dirayu oleh akhwat, goyang palanya, goyang jenggotnya, goyang semua. Bisa goyang ikhwatiddin. Muncul kepedean, oke juga kita rupanya, kan begitu kan. Kenapa? Kita yang dirayu. Demikian ikhwatiddin. Jadi itu dia. Menahan wal kadhiminal ghaidh, di mana dia menahan amarah. Dan ini sabar apa tadi? Ikhtiari. Wal afina 'anin nas. Ini ikhwatiddin. Ini dia temanya kita. Ya, wal afina 'anin nas. Wal kadhiminal ghaidh, yang mampu menahan amarah, wal afina 'anin nas, dan menahan dan memaafkan. Dia tidak hanya sekedar menahan amarah, tapi dia maafkan orang lain. Ini dia ikhwatiddin. Makanya seorang yang bertakwa karakternya itu tuh luar biasa. Yang pertama apa tadi? Karakternya? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Kemudian wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Bukan hanya menahan, banyak orang yang mampu menahan amarah tapi gak pemaaf. Saya tahan amarah saya, tapi gak akan kulupakan. Nah begitu kan, tak akan pernah kulupakan sakit hati ini, tapi memang saya gak mau marah. Ini tidak hanya dia menahan amarah, tapi juga dibarengi dengan udahlah saya maafkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu ghafurur rahim, dan sesungguhnya udah sampai situ, enggak panggil Allah, ini lain lagi ayatnya. Wal afina 'anin nas. Inilah yang afin, memaafkan orang lain. Ikhwah, memaafkan orang lain itu bukan perkara yang mudah. Kalau dia salah-salah sedikit kita maafkan, tapi ada kesalahan yang mungkin bisa menyebabkan rusaknya nama baik kita. Mungkin sekota itu mencela dia gara-gara tuduhan seseorang yang tidak punya data, dan yang tertuduh merasa tak pernah berbuat tuduhan tersebut, tapi dia maafkan. Masya Allah, itu luar biasa. Ya, orang memandang dia dari sudut mata, melecehkan dia dengan tuduhan satu pekerjaan yang tidak dia buat, tapi udahlah saya maafkan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan kemaafan ini akan lebih tinggi derajatnya di saat dia mampu untuk membalaskannya. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Fathul Mekah, di saat penaklukan kota Mekah, Rasulullah membawa 10.000 pasukan. Membawa 10.000 pasukan. Penduduk kota Mekah nggak ada segitu. Makanya penduduk Mekah nggak ada yang berani melawan.
Rasulullah katakan, man dakhala baital haram fahuwa amin. Yang masuk Masjid Haram, man dakhala Masjidil Haram fahuwa amin. Yang masuk Masjidil Haram dia aman. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Wa man dakhala baitahu, barang siapa yang masuk ke rumahnya fahuwa amin, maka dia aman. Sudah semua pada masuk. Setelah semua masuk, di saat masuknya pasukan kaum muslimin, walaupun ada beberapa orang yang bandel pada waktu itu yang mau nentang, ya. Di antara beberapa orang pemuda Quraisy musyrik yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal yang waktu itu belum masuk Islam, berupaya untuk menentang, tapi dikalahkan oleh Khalid bin Walid. Dan Khalid tidak membunuh Ikrimah bin Abi Jahal yang akhirnya masuk Islam, ya, masuk Islam dan dia terbunuh di perang Yarmuk. Dan dia sangat bersyukur kepada Khalid bin Walid. Seandainya Khalid bin Walid membunuh dia pada saat itu, dia mati kafir. Setelah itu ikhwatiddin, disuruh kumpulkan seluruh penduduk kota penduduk kota Mekah dikumpulkan. Lantas disitulah Rasulullah SAW memaafkan. Padahal Rasulullah bisa menghukum penduduk kota Mekah yang pernah menyiksa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pernah menikam kemaluan Sumayyah radhiyallahu anha, mujahidah yang pertama meninggal dalam Islam, yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah, yang pernah menyiksa Khabbab bin Arad, yang pernah menyiksa Ammar bin Yasir dan dua orang tuanya, yang pernah mengintimidasi Rasulullah SAW di saat itu sedang sujud, diambil jerawan unta diletakkan di atas kepala Rasulullah waktu itu sedang sujud, sampai saking beratnya beliau tidak bisa bangkit dari sujud, hingga datang Fatimah lah yang mengangkat, menyisihkan jerawan unta tersebut. Itu ikhwatiddin. Tapi kata Rasulullah, antumut tulaqa, udahlah kalian itu dimaafkan. Masya Allah kan. Tapi apa efeknya ikhwatiddin? Efeknya kemaafan ini, semua orang Quraisy pada waktu itu masuk Islam. Sampai para ulama sejarah mengatakan saat itu tidak ada seorang pun orang musyrik, kufar Quraisy, musyrik Quraisy, kecuali mereka sudah masuk Islam. Nggak ada lagi yang musyrik, kecuali beberapa orang yang lari tapi kemudian masuk Islam. Tidak ada lagi orang kafir Quraisy yang tidak masuk Islam. Itulah istimewanya Quraisy, ya. Kalau yang lain-lain kan masih ada kafir-kafirnya. Madinah masih ada kafir-kafirnya, tapi Quraisy habis, tidak lagi yang kafir. Di Madinah masih ada orang Yahudi. Mekah habis, tidak ada. Sejak saat itu ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Baik, wal afina 'anin nas, yang memaafkan orang lain. Inilah ikhwatiddin di antara babul afi al khadim, memberikan maaf terhadap pelayan, terhadap pembantu. Ada sebuah sejarah ikhwatiddin yang juga memang kalau kita membaca sejarah itu sepertinya ini mimpi hanya ada di televisi gitulah kira-kira. Dan itu nyata pada zaman sahabat. Dan itu nyata pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau ada memiliki orang-orang yang beliau subsidi. Artinya beliau yang memberi nafkah. Beliau yang memberi nafkah. Di antara yang bernama Mistah bin Usathah. Mistah bin Usathah ini Abu Bakar yang menafkahi dia. Tapi di saat kejadian hadithul ifk. Hadithul ifk ini yang Aisyah dituduh berzina. Ya, ingat kan kisahnya? Aisyah dituduh berzina dan Mistah ini orang yang ikut gencar menyebarkan isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha siddiqah berzina. Yang menyulut fitnah pertama ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Inilah Mistah. Biasanya kan ikhwah, kalau kita sering dikasih orang, apalagi dinafkahi seseorang,
tentu kalau terjadi dengan apa-apa dia paling minimal kan kita nggak ngomong. Itu kan, adabnya kan begitu, minimal tidak bicara. Tapi ternyata Mistah ini dia ikut menyebarkan isu buruk tersebut. Dan Abu Bakar tahu itu. Hingga akhirnya turunlah ayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, ya, Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari perbuatan tersebut. Ini Khafiddin kejadian yang luar biasa, cobaan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Cobaan yang luar biasa bagi Aisyah radhiyallahu anha dan cobaan yang luar biasa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah SAW meminta pada Aisyah supaya dia pergi ke rumah orang tuanya. Begitu Khafiddin. Masalahnya ini istri Rasul. Ketika itu benar, seandainya itu benar, rusak dakwah Islam. Rusak. Antum punya seorang ustadz. Si ustadz mengatakan, wahai kaum muslimah pakailah jilbabmu. Hei kaum muslimin, suruh anak gadis kalian pakai jilbab, suruh istri-istri kalian pakai jilbab. Istri Pak Ustadz tak pakai jilbab, pakai tutup botol tuh aja misalnya. Kira-kira apa kata jamaah? Pak Ustadz, urus istri lo tuh, telanjang kesana kemari. Gak akan didengar orang, Khafiddin. Ya, gak akan didengar orang. Kenapa? Karena ada yang lebih berhak, yang harus dia beritahu, yaitu orang terdekat dia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diperintahkan untuk dakwah terang-terangan, apa kata Allah? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkan kerabat-kerabat terdekatmu, bukan kerabat jauh. Kita berdakwah kepada orang jauh, anak istri kita nggak beres. Yang kita disuruh Allah, ku anfusakum ma'alikum naro, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ente ingin menyelamatkan orang dari api neraka, istri dan anak ente saja sudah tidak selamat, itulah lebih kurang. Kenapa tidak ini dulu antum bereskan? Ya, makanya Khafiddin, kalau ada seorang ustadz punya istri nggak beres, kacau itu, rusak dakwahnya. Ya, rusak dakwahnya. Karena dia merupakan ikon, figur publik yang menjadi contoh bagi umat. Jadi Khafiddin ketika turun ayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha terlepas dari itu, atau turun ayat untuk membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, luar biasa Khafiddin. Ayah dan anak disinggung kisahnya dalam Al-Quran. Pertama ayahnya Abu Bakar Siddiq, itu yang disebut Allah idh uma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Saniyasnain artinya dua orang. Idh huma fil ghar, yang keduanya dalam gua, maksudnya adalah Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat lagi terkait dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pembersihan nama Aisyah, membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha. Demikian Khafiddin. Ada seorang sahabat ketika turun ayat tayamum. Yaitu di saat itu Aisyah radhiyallahu anha menghentikan perjalanan pasukan, di mana Aisyah minta pada Rasulullah supaya dihentikan pasukan karena dia mau buang air. Tapi sayangnya tempat pemberhentian tersebut tidak ada air, karena orang Arab itu biasa kalau mereka berjalan itu dari tempat air ke tempat air, jadi rest areanya selalu yang ada sumur. Permasalahannya di sini kan Aisyah radhiyallahu anha mau buang air. Dia bilang pada Rasulullah supaya diberhentikan. Udah, Rasulullah menyuruh pasukan berhenti. Lantas orang-orang mulailah kasak kusuk. Itu Aisyah menyuruh memberhentikan pasukan, padahal kita berada di tempat yang enggak ada airnya. Datang Abu Bakar.
menjumpai Aisyah, kenapa kamu berhentikan? Apa masalahnya? Gitulah ikhwatiddin. Kita nggak ada air, padahal kita harus berwudu untuk sholat. Turunlah ayat ikhwatiddin. Ya, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiba. Kalau tidak ada air silahkan kalian tayamum. Itulah awal turunnya ayat tayamum. Apa kata sahabat di rombongan tersebut? Ini tidaklah turun ayat ini kecuali dikarenakan keberkahan keluarga kalian. Ya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Inilah dua orang yang istimewa. Dua orang yang istimewa di hati Rasulullah SAW. Ketika beliau ditanya, siapa orang yang paling engkau sayangi dari kalangan laki-laki ya Rasulullah? Abu Bakar. Dari kalangan perempuan, anaknya. Makanya Abu Bakar dijuluki Siddiq, anaknya Siddiqoh. Ini pula yang paling dibenci orang Syiah. Kurang ajar tuh kan? Ya. Ini dua orang ini yang paling dibenci oleh orang Syiah. Dalam Islam dua orang ini yang teristimewa bagi orang Syiah. Dua orang yang paling mereka kutuk. Na'udzubillah min dzalik. Tapi ikhwatiddin, tadi kembali kepada cerita Mistah. Ketika turun ayat pembersihan nama Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan, marahkan Abu Bakar. Mulai saat ini tak kuberikan lagi dia nafkah. Ya. Karena enggak akan dimaafkan. Turunlah ayat ikhwatiddin surat Nur ayat 22. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati. Janganlah orang-orang yang berkelapangan di antara kalian ayyutu ulil qurba, yang bersumpah untuk tidak memberikan sedekahnya kepada kerabat, wal masakin dan orang-orang miskin, wal muhajirin dan orang-orang yang berhijrah, wasabilillah dan orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Artinya janganlah kalian bersumpah, wahai orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki, jangan kalian bersumpah untuk tidak memberi nafkah pada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang-orang ibnu sabil yang memang kehabisan bekal. Jangan. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah dan lapangkan dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka Allah mengampunkan dosa kalian? Wallahu ghafur rahim. Sungguhnya Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ini diturunkan untuk Abu Bakar. Bayangkan, banyak ayat turun untuk Abu Bakar. Ayat yang diturunkan untuk seorang sahabat yang dibaca sampai sekarang. Ayat itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Berilah kemaafan dan lapangkan dada. Setelah turun ayat ini, apa kata Abu Bakar? Kami maafkan. Akhirnya apa? Tetap dia menginfakkan pada Mistah. Tuh ikhwatiddin. Itu orang sabar. Dia sanggup untuk tidak memberi nafkah sebagai hukuman, tapi dia sabar. Yang istimewanya, yang negur itu Allah. Ya. Yang istimewanya yang negur itu Allah ikhwatiddin. Kalau orang ditegur oleh Allah nggak akan mungkin lagi macam-macam kan? Berarti kalau pemilik langit dan bumi yang menegur, berarti orang ini orang istimewa. Misalnya nih, Pak Jokowi menegur kita. Siapa kita ditegur Pak Jokowi? Kalaupun kita salah ditegur Pak Jokowi, oh itu kehebat, istimewa tuh. Saya salah, tapi tahu siapa yang negur? Pak Jokowi. Begitu kan? Kenapa? Itu tandanya kita orang hebat. Yang negur kita sampai Jokowi, begitulah kira-kira. Tapi kan kita, yang negur kita, Kepler pun nggak negur kita. Itulah ikhwatiddin rahimani Allahu ayyakum wa afina anin nas. Orang yang memberi manfaat. Babun afi anil khadim. Bab memberikan maaf kepada pembantu. Kenapa pembantu ini diberi maaf? Karena memang pertama, pembantu itu bawahan kita. Nggak ada pembantu itu atasan kita. Kalaupun ada yang mengatakan anggota DPR, anggota majelis legislatif dan majelis eksekutif merupakan pelayan masyarakat, itu bahasa apa ya? Bahasa untuk menyejukkan masyarakat aja itu. Ini pelayan masyarakat. Cobalah nanti jumpa anggota DPR, Bapak pelayan saya, kan? Tumbuknya kan begitu. Berapa banyak anggota DPR marah-marah kan? Marah-marah, aku anggota DPR. Padahal kan pelayan.
Jadi bahasa apa ya namanya? Bahasa apa namanya? Politik ya, bahasa politik. Kami pelayan masyarakat. Betul nih Pak. Bisa nyapu rumah saya? Maaf lah. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi pelayan itu di bawah kita. Kalau sudah yang di bawah kita, inilah yang sering kita marah. Kalau salah kita marah. Inilah seorang yang kalau dia salah kita maafkan, itulah kemaafan yang hebat. Kenapa? Itu namanya sabar apa tadi? Apa? Ikhtiari. Itu dia. Ya, itu sabar ikhtiari. Kalau kita sabar terhadap kelakuan bos kita, itu ijbari. Memang nggak sanggup untuk ngelawan pecat. Begitu ikhwatiddin. Jadi dalam masalah ini sekarang sabar ikhtiari. Dia memberi maaf terhadap pembantunya. An Abi Umamah qala, dari Abi Umamah dia berkata, aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu ghulam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang wa ma'hu ghulaman. Dia membawa dua hamba sahaya, dua orang laki-laki. Fawahaba ihdahuma li Aliyin, yang satu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Wa qala, dan berkata, la tadribhu, jangan kamu pukul ya dia. Ini wasiatnya. Jadi Rasulullah membawa dua orang hamba sahaya, yang satu diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Seraya beliau berikan wasiat, Ali, kamu jangan pukul dia. Fa inni nuhitu an darbi ahli salat, karena aku melarang nuhitu, aku dilarang memukul orang yang salat. Bukan yang sedang salat ya. Aku dilarang memukul orang yang mengerjakan salat. Wa inni ra'aitu yusalli mundu aqbalna, dan kulihat semenjak saya bawa dia salat. Mungkin sebelumnya enggak salat, sekarang dia salat. Ingat, jangan kamu pukul dia. Kemudian wa a'ta Abu Dzarran gulaman. Tinggal berapa tadi? Satu orang lagi. Yang satu lagi diberikan kepada Abu Dzar. Wa qal, dan Rasulullah pun memberikan nasihat kepada Abu Dzar untuk ini. Kalau tadi jangan kamu pukul ya Ali, karena dia itu sudah sholat. Semenjak kami bawa dia sudah sholat. Jangan kamu pukul dia. Kemudian yang satu lagi diberikan kepada Abu Dzar dan memberikan wasiat, istausi biha astausi bihi ma'rufan. Dan dia berkata, Rasul berkata kepada Abu Dzar, nasihatilah dia dengan cara yang baik. Bersikaplah dengan dia dengan sikap yang terbaik. Itulah lebih kurang maknanya ini. Kemudian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Dzar agar memberikan sikap yang baik, maka Abu Dzar berpikir, tidak ada yang terbaik, sikap yang terbaik untuk hamba sahaya ini selain dimerdekakan. Akhirnya dimerdekakan. Setelah dimerdekakan, ketemu lagi dengan Rasulullah. Faqal, beliau mengatakan, ma fa'ala, apa yang telah dia lakukan? Qal, kata Abu Dzar, amartani an astausiya bi khairan. Anda kan kemarin memberikan kepadaku wasiat supaya bersikap baik kepada dia. Fa'atiquhu, maka aku merdekakan dia. Ini ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, artinya memberikan kemaafan terhadap hamba sahaya. Terus apa hubungannya di sini? Kan di sini nggak ada cerita masalah maaf-maafan. Yang satu diwasiatkan jangan dipukul. Yang satu lagi malah dimerdekakan. Mana maaf-maaf di sini? Dan di sini ikhwatiddin ada beberapa hukum faedah. Pertama terkait dengan masalah pukul. Yang kedua terkait dengan masalah bagaimana keutamaan orang yang sholat. Yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya, insyaallah pada kajian yang akan datang. Qulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan yang mau bertanya boleh juga dipesan singkat 0895
61132778. Fadhol. Tolong kipas anginnya ke arah sana. Taib ikhwafiddin. Apakah betul pasutri yang cerai kemudian menikah lagi tidak akan dipertemukan oleh mantan istri atau suami mereka dalam surga? Karena mereka bercerai kemudian sama-sama tidak menikah lagi, maka akan dipertemukan dalam surga. Barakallahu fiik. Ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Seorang wanita kalau dia menikah lagi, dia nanti akan pilih suami yang mana. Itu pendapat yang pertama. Pokoknya yang masuk surga. Yang kedua juga bisa yang kedua yaitu dia pasangan suaminya yang terakhir. Terus ini bagaimana kalau mereka nggak menikah lagi? Apakah mereka akan berjumpa? Masalah berjumpa nggak berjumpa, ikhwafiddin, antum nggak usah pikirkan. Yang penting masuk surga aja dulu. Udah. Kalau antum masuk surga, kan antum bisa minta pada Allah. Ya Allah, mantan saya mana ini? Bisa, ikhwafiddin. Iya kan? Apa yang kita minta akan dapat. Seperti bahasanya Ustadz Firanda, mau buah, cring. Bahasa beliau cring gitu. Demikian. Ya termasuk ini juga. Ya, antum gak usah mikirkan mau temu nggak ketemu, yang terpenting apa? Masuk surga dulu, itu yang penting. Ya, jangan antum masuk ketemu lagi nggak ya Allah, ketemu gelisah. Mungkin gelisah nggak sholat gitu ya. Ketemu di neraka nanti malahan. Jadi yang terpenting bagi kita yaitu masuk surganya dulu. Ya, itu yang prioritas. Setelah masuk surga, antum terserah mau apa. Antum mau bercocok tanam, ya kan? Ada yang bertanya, bisa nggak kalau seandainya penduduk surga itu kepingin punya anak? Bisa, bukan nggak bisa. Makanya yang penting masuk surga dulu. Itu yang terpenting, masuk surga dulu. Antum mau punya anak, antum pengen punya istri berapa, terserah. Mau apa? Mau makan pisang, kok terserah antum mau makan pisang Ambon, terserah. Demikian. Apa yang antum inginkan nanti? Ustadz, bisa nggak nanti kita makan empek-empek? Ya Allah, antum masuk surga aja dulu pokoknya. Masalah empek-empek itu gampang. Mungkin dia ingin bernostalgia. Ya Allah, dulu pernah saya makan empek-empek, enak kali. Misalnya begitu. Udah. Demikian. Ya. Ustadz, dulu ana sekarang sedang ada masalah dengan orang tua. Ana telah melakukan kesalahan fatal. Dulu ana pernah membohong minta uang 9 juta ke orang tua untuk bisnis. Ternyata belakangan ana tahu itu bisnis MLM dan diharamkan. Uang tersebut habis ke sana. Ana khilaf Ustaz, tapi ana bingung bagaimana cara jujur kepada orang tua sebab orang tua ananya ringan tangan dan temperamen. Ustaz, ikhwafiddin, biasakan menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, biasakan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita sudah berbuat, kita harus berani mengambil resiko. Itu dia. Ya, siapa yang menggali lubang, ya dia harus bertanggung jawab dengan lubang tersebut. Kenapa tidak berpikir sebelum berbuat? Jadi gimana? Nanti saya dipukul, nggak apa-apa dipukul. Emang kenapa rupanya? Salah kita. Ya, salah kita. Tahankanlah. Itu baru laki-laki. Itu baru seorang yang bertanggung jawab. Akui kesalahan kita. Pak, maaf saya itu sudah silap gini. Itu ikhwafiddin. Memukul itu kan belum tentu. Marah juga belum tentu. Kadang-kadang setan menakut-nakuti kita untuk jujur dengan cara seperti itu. Jangan jujur, nanti kamu begini. Padahal itu kan belum tentu. Bisa saja ketika kita jujur, Masya Allah, ya nggak apa-apa lah nak. Perlu lagi nggak, berapa juta lagi? Bilang. Kan bisa aja seperti itu, ikhwafiddin. Kan belum tentu orang tua marah.
Tapi kalaupun marah, ya itu resiko harus ditanggung. Ya, resiko harus ditanggung. Makanya ikhwatiddin, setiap kita berbuat ada resiko. Apa resikonya? Tanggung itu. Ya, yang penting kita harus bersikap jujur. Ketika kita sudah berhijrah, berupaya untuk bersikap jujur. Jangan bohong. Tinggalkan bohong-bohong. Kadang-kadang karena biasa gaul, anak gaul, biasa bohong kecil itu biasa bagi mereka. Di mana, akhi? Lagi di jalan, padahal lagi di rumah. Itu yang gitu-gitu biasa itu bagi yang anak-anak sekarang gaul. Lagi di mana, akhi? Lagi ngaji, padahal lagi jajan di depan. Demikian. Ini bohong-bohong dianggap kecil. Padahal dalam Islam gak ada yang kecil bohong. Gak ada yang kecil dalam masalah kebohongan. Semuanya dosa besar. Sekecil apapun bohong itu tetap dosa besar. Demikian ikhwatiddin. Padahal kalau kita jujur aja kan gak ada masalah. Antum marah nih. Antum sedang apa, Ki? Dia sedang main bola misal, tapi segan dia. Dia ustadz, sedang main bola saya misalnya begitu. Enggak, saya lagi baca kitab. Masya Allah. Untuk jaga image, jaim. Demikian ikhwatiddin. Mendingan antum gak usah jawab. Kalau harus berbohong. Antum sedang apa, Ki? Ih, kenapa kok nanya-nanya? Macam intel aja. Kan bisa aja jawaban seperti itu. Daripada kita bohong. Ya, daripada kita bohong. Namun ada tempat-tempat yang boleh bohong, dan itu antara suami istri diantaranya. Ya, selama tidak bermudorot. Selama tidak bermudorot. Antum makan masakan istri yang kepedasan. Pedas bang ya? Enggak sih, cuman mata abang agak merah ini. Begitu. Mungkin dia masak ikan pakai cabai mercon. Itu boleh, ikhwatiddin. Kenapa? Supaya istri senang. Istri kita tidak sedih. Kenapa? Ternyata kepedasan. Karena kan perempuan ini suka pedas-pedas, ikhwatiddin. Ya, tahan pedas dia memang. Tahan pedas, tahan ngemil. Makanya nggak tahu, mungkin lidahnya itu agak tebal, tahan pedas. Sementara kita kaum laki-laki jarang yang tahan pedas. Jangan jujur pada mereka. Itulah. Jadi gimana ini Ustadz? Ya udah antum jujur. Kalaupun antum tempeleng orang tua tuh, ya tahan. Pok, udah Pak. Enggak, 3 kali lagi katanya. Udah. Mau gimana lagi? Orang kita yang sudah berbuat salah. Saya baru tahu hukum tentang pernikahan dengan wali yang orang tua tidak pernah sholat tidak sah. Tidak pernah sholat ya. Jadi apakah pernikahan tersebut sah dikarenakan ketidaktahuan, dan pernikahan sudah berapa tahun yang lalu? Gimana Ustaz? Baik, ikhwatiddin, sepakat para ulama, apabila seorang yang menyatakan dirinya muslim tapi tak pernah sholat, mereka itu murtad. Kalau sudah murtad, tak sah dia menjadi wali. Lantas bagaimana dengan pernikahannya? Apakah pernikahannya sah? Ini dia. Apakah pernikahannya sah? Karena dia tidak pakai wali sebenarnya, gak sah perwaliannya. Ya seharusnya sih tidak sah, seharusnya. Tapi kan dia nggak tahu. Jadi dia ini bagaikan persimpangan antara tidak tahu dengan ketidaksahan ini. Bagaimana pernikahannya? Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam pernikahan ini. Kalau dilihat dari yang menjadi wali adalah orang kafir, nggak sah. Kalau dilihat dari ketidaktahuan, segala sesuatu yang tidak tahu, misalnya nih, boleh kita sholat sementara di sini ada ada najis misalnya, kan nggak sah, kita tahu. Tapi ini kita nggak tahu. Sudah selesai assalamualaikum, pulang dari masjid sampai ke rumah, rupanya ada kotoran di sini, ada najis, maka maka dia sah sholatnya, sudah selesai karena dia nggak tahu. Ya, karena dia nggak tahu. Tapi ini gimana? Allahu a'lam.
Bagaimana mendatangi acara kematian orang kafir? Kalau ada kematian itu acaranya ada kemaksiatan, ada sinanggar tulunya, ada acara-acara adat yang berbau syirik, jangan datang. Ya, jangan datang. Apalagi di situ ada juga niyahah. Gimana kalau saat ini tidak ada? Semua hening. Di mana itu ya? Ada orang kafir meninggal, hening gitu. Gak ada apa-apa, pokoknya datang begitu. Dan saya kira gak ada lah seperti itu. Kemudian kita datang ke sana untuk apa? Untuk menyatakan sabar Pak ya, ini memang ketentuan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita takziah itu kan sebenarnya untuk menguatkan orang yang sedang lemah. Ya kan? Nah, sekarang fungsi kita menguatkan dia apa sekarang? Dia tak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita katakan sabar. Sabar untuk apa sekarang? Dia sabar enggak sabar masuk neraka dia. Kalau dia mati dalam keadaan kafir. Kecuali antum datang, ya sabarlah Pak ya, tapi Bapak akan semakin, kalau Bapak masuk Islam, Bapak bersabar, Bapak surga, insya Allah bagi surga. Tapi kalau Bapak sabar, tapi Bapak nggak masuk Islam, masuk neraka Bapak. Jadi ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, Allahu a'lam bissawab. Ya, tidak ada faedahnya kita mendatangi mereka. Rasulullah SAW mendatangi orang kafir yang sedang sakit, itu pun untuk berdakwah. Ya, itu pun untuk berdakwah. Karena mumpung dia masih hidup, masih bisa didakwahi. Tapi kalau dia sudah mati, gimana dakwahinya? Oh, mungkin untuk keluarga dia. Tapi gimana cara mendakwahinya? Kalau kita datang sana untuk berdakwah silahkan. Untuk berdakwah kepada keluarganya silahkan. Tapi kalau sekedar datang, say hello saja, dengan tidak usah. Bagaimana hukumnya jika seorang perempuan sudah tidak mempunyai orang tua, belum menikah dan dia ingin bekerja? Silakan, gak ada masalah. Selama dia melaksanakan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam syariat. Demikian. Misalnya dia tidak kerja di tempat safar, karena ke safar dia itu membutuhkan mahram misalnya. Artinya apa-apa kalau di situ pekerjaan ada hal-hal yang melanggar syar'i, maka jangan dia bekerja di sana. Atau misalnya di pekerjaan tersebut tidak membolehkan pakai jilbab, atau boleh pakai jilbab tapi jilbabnya jilbab kecil aja sampai leher misalnya. Ya, ini kan belum memenuhi syarat. Maka Khafiddin cari kerja yang yang tidak melanggar syar'i. Dan kalau dia kerjanya di rumah itu akan lebih baik. Misalnya desainer, dia selama desainnya tidak melanggar syar'i. Atau dia jualan online misalnya. Sekarang masya Allah ya Khafiddin, jual makanan saja bisa online, ya kan? Jual makanan bisa online. Antum buat status empek-empek misalnya, empek-empek asli, enak di lidah, nyangkut di hati. Misalnya begitu kan semboyannya. Udah, jadi di share. Ada yang pesan Gojek kan begitu. Itu lebih safe. Intinya semakin dia tetap di rumah, maka itu akan semakin safe untuk dia, semakin baik untuk si akhwat ketimbang dia pergi keluar rumah sampai dia mendapatkan jodohnya. Mana yang lebih utama di antara suami yang bersabar untuk tidak berpoligami atau istri yang bersabar karena dipoligami? Kenapa suami harus bersabar? Apa masalah dia? Saya belum berpoligami. Saya belum berpoligami. Gak ada cerita saya sabar untuk tidak poligami. Kita belum tahu ya Khafiddin. Sekarang belum berpoligami. Kedepan kita nggak tahu, kalau takdir mengatakan poligami ya pasrah. Bilang apa lagi? Ya kalau Allah tentukan begitu gimana? Demikian. Makanya kita bukan katakan tidak berpoligami, tapi belum, saat ini merasa belum. Begitu Khafiddin. Jadi kok dia bersabar, kenapa bersabar? Kalau dia merasa dia memang sudah layak berpoligami, ya mungkin ada faktor-faktor tertentu yang membuat dia harus berpoligami. Berpoligami itu lebih afdol ketimbang enggak poligami. Karena Rasulullah katakan khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya.
Mereka yang punya istri 2 lebih afdal ketimbang punya istri 1. Mereka yang punya istri 3 lebih afdal ketimbang yang punya istri 2. Mereka yang punya istri 4 lebih afdal ketimbang yang punya istri 1, 2 dan 3. Mereka yang punya istri 5 gak afdal. Begitu ikhwatiddin. Tapi ingat, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi yang berpoligami jelas lebih afdal. Siapa bilang gak afdal? Ya. Yang berpoligami itu jelas lebih afdal. Rasulullah yang katakan. Tapi ikhwatiddin, tanggung jawab kan semakin berat. Itu permasalahannya. Al jaza' ma'al jinsil amal. Balasan itu ganjaran sesuai dengan amalan. Semakin berat amalannya, otomatis ya semakin besar ganjarannya. Seorang yang punya anak 5, mana lebih besar ganjarannya ketimbang anak hanya 1? Mana lebih besar ganjarannya? Ya 5. Mendidik anak 5 itu lebih besar ganjarannya ketimbang mendidik anak hanya 1. Tapi kalau sudah punya anak 5, semua kacau. 1 preman simpang, 1 lagi preman hutan, 1 lagi preman apa lagi, nggak ada yang beres. Mendingan punya anak 1 aja tapi beres. Begitu, sama dengan istri juga begitu. Ya, kalau seharusnya punya istri 4 itu lebih afdal ketimbang istri 1, tapi ternyata punya istri 4 nggak ada yang beres, nggak bisa dididik, nggak bisa dikasih tahu, ya mendingan 1 aja. Kalaupun 1 nggak bisa dia beresin, dia punya istri atu-atunya itu, tapi juga nggak bisa diatur. Dek pakai jilbab, alah abang pakai jilbab panas tahu, selalu begitu. Nggak bisa diatur. Kalau dengan istrinya, mendingan dia nggak usah bawa, nggak usah punya istri, begitu. Atau cari istri yang lain yang bisa diatur. Tanggung jawabnya sampai akhirat ikhwatiddin. Itu dia. Jadi keliru. Pertanyaan ini salah. Pertanyaannya salah. Kenapa dia harus bersabar? Dia berpoligami lah. Tapi ingat, tanggung jawab berarti semakin besar. Itu ikhwatiddin. Saya selalu mendukung kalau ada seorang ikhwan yang dia ingin berpoligami, saya selalu dukung itu. Dengan terus mengingatkan. Saya mendukung tapi ini loh syaratnya, begini. Sanggup? Silakan, kita support dari belakang, kita endorse dia. Betul ikhwatiddin. Ustadz gimana? Antum yang tanya saya masih tugas saya masih mengendorse ini. Demikian ikhwatiddin, ya. Jadi laki-laki yang sanggup berpoligami dan dia bisa adil dan dia bisa sayang dengan semua istrinya, anak-anaknya, itu jauh lebih baik ketimbang yang tidak berpoligami. Itu dia ya. Istri yang bersabar karena dipoligami, ini juga bagus. Kenapa? Istri itu sebenarnya kenapa dia nggak sabar? Berpoligami itu, jadi panjang cerita poligami nih. Pan banyak lagi nih pertanyaan ini. Karena poligami itu bukan hak istri, itu hak suami. Sama seperti kalau suami mau makan atau nggak makan, bisa istri, bang, abang jangan makan bang. Enggak kan, itu hak suami. Itu hak suami, istri nggak boleh larang-larang. Ya, selama kewajiban istri, nafkah, sandang, pangan, papan, batin terpenuhi, ya, dia nggak boleh larang suaminya untuk berpoligami. Itu hak suami. Sebagaimana istri punya hak untuk dinafkahi. Nggak bisa suami mengatakan, dek abang punya duit banyak, tapi adik puasa aja ya seminggu ya. Bisa? Oh nggak bisa, berdosa itu sih. Si suami, kenapa? Itu hak istri untuk dinafkahi. Suami punya hak untuk berpoligami. Demikian ikhwatiddin. Jadi selama hak dia tidak tidak terkurangi, nggak ada masalah. Makanya yang berpoligami itu selalu mengatakan dengan istilah dia hanya buka folder baru tanpa mengurangi isi folder lama, gitulah kira-kira. Nggak mengurangi kasih sayang dengan istri yang pertama. Itu dia. Lebih kurang begitulah, katanya begitu. Gimana perasaannya itu Ustaz? Nggak tahu lah, saya kan belum pernah coba. Dan poligami itu bukan coba-coba, perhitungan yang matang. Karena ikhwatiddin, sekali kita gagal dalam poligami, itu akan menjadi dalil untuk kaum Hawa menolak poligami. Tuh kan, Ustadz itu aja gagal. Abang siapa kaleng-kaleng mau poligami pula? Ustadz itu aja gagal. Nah, itu jadinya kita menjadi orang apa? Orang yang
yang tanpa disadari kita telah menutup syariat poligami. Makanya perhitungan harus matang. Ya, hitungan harus matang sehingga itu bisa dijadikan sebagai dakwah. Apalagi kalau sudah poligami biasanya kawan-kawan nih, ustadz dulu lah baru kami, itu alasannya. Akhwat juga gitu, ustadz dulu lah baru kami. Itu ya ikhwatiddin ya. Jadi secara hukum asal poligami lebih bagus. Tetapi ketika nggak terurus, satu lebih bagus. Makanya fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian takut tidak adil, fawahidah, maka hanya satu. Kalau adil berarti gimana? Kalau kalian takut tak adil, maka satu. Kalau kalian adil, bisa adil, maka balik ke ayat yang pertama. Fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahi wanita itu 2, 3 dan 4, itu lebih afdol. Jadi jangan diambil ujungnya aja. Kalau kalian takut nggak adil, satu aja. Seolah-olah sebelumnya ayat nggak ada. Udahlah, itulah sedikit masalah poligami. Jadi istri gimana? Bersabar. Memang harus bersabar. Harus bersabar. Dia memang harus bersabar. Ini namanya sabar apa? Ijbari apa ikhtiari? Ijbari. Ya, dia harus bersabar. Tidak ada jalan lain selain bersabar. Kalau dia minta cerai gimana? Boleh? Boleh nggak seorang istri minta cerai gara-gara suaminya nikah lagi? Sementara tidak ada hak dia yang terkurangi. Boleh? Haram hukumnya, tak mencium bau surga. Ih, kok dahsyat kali Ustaz. Saya kan menyampaikan apa yang ada aja sebenarnya. Bolehkah makan di saat kajian? Masya Allah. Ikhwatiddin, yang namanya makan itu adalah aktivitas duniawi, mubah. Ya, mubah. Boleh-boleh saja antum makan di mana aja, di masjid, makan di jalan, pinggir jalan. Selama tidak ada larangan dalam syariat makannya lokasi di mana, maka silahkan makan. Ya, hukumnya boleh. Tetapi di sana ada yang namanya adab. Ada yang namanya adab. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak beriman salah seorang kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Taib. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia bersikap kepada orang sebagaimana dia suka orang bersikap kepada dia. Taib. Sekarang apabila ada seorang guru sedang menjelaskan kajian, antum di depannya makan, bawa kentang gitu kan, tanya lagi, Ustaz tanya, saus. Baik. Kira-kira bagaimana kalau dibalik? Antum yang jadi guru, si ustadz yang makan. Begitu. Di sini ada kentang goreng. Sini ada jamur crispy. Sini ada teh. Udahlah sambil makan. Tanya. Pertanyaan pertama. Begitu pertanyaannya. Ikhwatiddin, ini jelas tak punya adab dia. Ini kaitannya dengan adab. Adab dalam menuntut ilmu. Bagaimana mungkin antum bisa konsentrasi belajar sambil makan? Sedangkan orang yang fokus dengan ustadznya itu bisa pandangannya tembus ke belakang sana. Tembus sana. Banyak tayangan-tayangan pengganggu yang masuk. Entahlah begitu fokus dengan ustadz, lama-lama kok ustadz jadi wajah akhwat gitu jadinya. Bisa seperti itu, Khafiddin. Ya, kita kan belajar begitu, nggak bisa fokus, ada saja yang mengganggu. Ada demikian, apalagi sambil makan. Ya, maka belajar sambil makan, hukum dasarnya, hukum asalnya tidak apa-apa, karena memang nggak ada larangannya. Tapi kalau kita bicara masalah adab, tak punya adab. Ya, dia tidak melaksanakan adab dalam menuntut ilmu. Al-A'mash
rahimahullah, kalau dia mendengar ada sedikit suara saja di kajian dia tinggal. Ya, dia tinggal. Makanya pernah satu hari Amas itu dia orangnya kan rabun. Dia nggak nampak dekat. Apa namanya, rabun atau buta. Dan dia punya kebiasaan meludah ke kiri. Tuh, makanya bagian kiri itu kosong. Orang ngisinya bagian jauh dan sebelah kanan. Ada satu orang baru. Kosong. Kosong katanya begitu kan. Dia duluan dari situ kosong. Misi gitu lah kan. Permisi, duduk di situ. Yang lain-lain ini harus sabar dia nih. Betul, innalhamdulillah katanya. Mak, begitu. Ini kalau gerak dia, terdengar suara, pergi Amasnya. Ya kawannya pun. Apa gitu ya Khafiddin? Demikian, ya. Maghrib 10 menit lagi. Masya Allah, iya ya. Oke lah ya Khafiddin, maghrib 10 menit lagi, berarti harus kita selesaikan sekarang. Demikian, jadi isinya apa? Bahwasanya jangan makan ketika belajar untuk mendapatkan faedah yang lebih baik. Kalau minum gimana? Sebenarnya minum dengan makan sama, tapi mungkin minum lebih lebih ringan ketimbang makan. Dan tak enak juga kalau saya lihat antum, saya lagi menjelaskan antum, orang ngapain lah ini kan gitu. Punya bawa keripik dari rumah dia. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu iyyakum, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.